Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO. Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru untuk kasus dugaan suap vonis lepas. Tersangka adalah seorang tim legal perusahaan agribisnis Wilmar Group. Seorang hakim seharusnya bersih dan taat pada hukum. Namun sekali lagi, wakil Tuhan ini ditangkap karena kasus suap. Mereka yang dipercaya untuk menegakkan hukum justru membuat hukum seolah tumpul. Kasus hakim diguyur suap, lalu apa yang bisa dilakukan untuk mereformasi dunia peradilan Indonesia? Kira-kira nih menurut lo ya, harga mobil Ferrari itu berapa miliar sih? Cakep banget lagi nih warna merah. Berapa ya? Satu ginjal lu kali, Shell. Set, amit dulu. Gak mau. Emang kenapa sih lu nanya harga Ferrari tiba-tiba banget? Itu, kemarin gue lihat di Kejagung. Banyak mobil mewah ya. Ada Ferrari. Terus ada motor juga, tahu gak sih? Harley Davidson sama Vespa. Ada apaan sih itu di Kejagung? Iya, udah kayak showroom ya di Kejagung ya? Iya, jadi kemarin tuh habis ada pengungkapan kasus sih, Shell. Pas banget nih, gue habis liputan soal itu. Sini, gue kasih tahu. Mulai dari mana ya, Shell? Ya, satu kalimat sih. Disappointed but not surprised. Jadi, kita lihat kan belum selesai juga kemarin tuh sidang kasus suap hakim Ronald Tanur. Ada lagi nih kasus suap hakim yang baru. Padahal kemarin kayak terakhir yang Ronald Tanur tuh, Shell, ini ya sidang tuntutan kemarin kayak kalau nggak salah. Di satu sisi ya pasti bikin geleng-geleng dong. Tapi ya di sisi lain tentu kita harus apresiasi juga Kejagung yang berani nangkep hakim-hakim nakal ini. Apalagi ya konferensi persnya kemarin ya, gue pas liputan ke sana juga malam minggu sih. Jadi ya gue menghabiskan malam minggu gue nungguin tuh tersangka-tersangkanya dibawa ke dalam mobil tahanan terus dibawa ke rumah tahanan. Baru-baru ini Kejaksaan Agung menahan 4 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap hakim yang memberikan putusan onsla atau putusan lepas dalam perkara korupsi pemberian ekspor CPO atau minyak sawit mentah. Ini kejadiannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 4 hakim ini siapa saja? Yang pertama adalah Ketua PN Jakarta Selatan, ada Muhammad Arif Nuryanta, kemudian ada 3 majelis hakim yang memutus putusan onsla atau putusan lepas. Yang pertama ada ketua majelisnya, ini ada Joyanto, kemudian untuk hakim anggota ini ada Agam Syarif Baharudin, dan ada hakim ad hoc yang namanya Ali Muhtaro. Dan keempatnya ini kemudian ditahan selama 20 hari ke depan setelah mereka ditangkap tentunya untuk kemudian menjalani pemeriksaan lanjutan. Muhammad Arif Nuryanta yang merupakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada saat itu diduga mengatur supaya ketiga korporasi yang terseret dalam kasus korupsi minyak sawit mentah ini agar diputus onsla atau diputus lepas. Bahasa Belandanya persisnya kayak gini nih. Ontslag van alle rechtsvervolging. Nah, siapa aja nih yang jadi terdakwanya? Yang pertama ada Wilmar Group, kemudian juga ada Permata Hijau Group dan Musimas Group. Selain ada 4 hakim tadi, juga ada 3 tersangka lain nih yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Ada advokat, di sini ada Marcella Santoso dan Arianto. Kemudian ada satu panitera muda yang namanya Wahyu Gunawan. Nah, yang paling terakhir banget nih, kemarin banget Kejaksaan Agung baru menangkap satu tahanan lagi nih, Shell, namanya Muhammad Syafei. Dia ini jabatannya adalah Social Security Legal dari Wilmar Group. Dialah yang bertugas untuk menyiapkan uang yang nantinya akan diberikan kepada MAN, Muhammad Arif Nuryanta, sebesar 60 miliar untuk mengurus perkara menjadi putusan onsla atau putusan lepas. Jadi so far kalau yang kita hitung-hitung sekarang ada 4 hakim dan ada 4 orang lain, ada advokat, ada panitera muda, bahkan dari pegawai terdakwa yang namanya Wilmar Group itu juga tadi juga sudah termasuk dalam
tersangka itu. Apakah masih ada penambahan tersangka lagi? Ya kita lihat aja nanti gimana Kejagung membereskan kasus ini. Oke Re, tapi sebenarnya nih ya, sejujurnya, gue tuh kurang ngikutin kasus korupsi minyak goreng itu yang waktu itu loh. Jadi gue sebenarnya kurang paham perkaranya ini tuh kayak gimana. Oke, kita mungkin mulai dari sini dulu ya. Tadi kan gue udah bilang ada 3 terdakwa lah ya dalam persidangan yang waktu itu berlangsung dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO atau minyak sawit mentah. Ada 3 orang. Maksud aku 3 korporasi, deng. Ada Wilmar Group, ada Musimas Group, dan Permata Hijau Group. Jadi JPU itu meminta supaya majelis hakim bisa menyatakan bahwa ketiga terdakwa ini terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Tuntutannya apa aja nih? Ini banyak nih, duit-duit semua nih, denda-denda segala macam. Oke, yang pertama ini untuk Wilmar Group deh. Dia dituntut untuk membayar denda 1 miliar rupiah dan juga uang pengganti sekitar 11,8 triliun. Kalau nggak dibayar, apa nih yang terjadi? Yang harus bertanggung jawab adalah Direktur Wilmar Group-nya, yaitu Tenang Parulian, dan dia bisa asetnya disita gitu ya dan dilelang dengan ancaman pidana penjara 19 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua ada Permata Hijau Group. Dia dituntut juga dengan nilai yang sama, dendanya 1 miliar dan uang pengganti sebesar, ini nih yang beda, sekitar 900 miliar. Dan kalau nggak dibayarkan, lagi-lagi harta dari pengendali korporasi yaitu David Virgo ini harus disita atau bisa disita dengan ancaman pidana 12 bulan penjara. Terakhir, ada Musimas Group, dia juga dituntut untuk membayar denda 1 miliar dan juga uang pengganti sebesar ya sekitar 4,8 triliun rupiah lah. Dan kalau nggak dibayar, kembali lagi ke direktur utamanya, Gunawan Siregar ini juga akan disita hartanya dan dengan ancaman pidana penjara masing-masing 15 tahun. Jadi berjalan kan tuh sidangnya Shell, dan pada tanggal 19 Maret 2025 digelarlah sidang putusannya dan hakim memutuskan putusan onslah atau putusan lepas terhadap ketiga terdakwanya ini. Jadi kalau kita lihat dalam putusan hakim, sebenarnya si 3 korporasi besar ini terbukti melakukan perbuatan yang sudah didakwakan. Tetapi ternyata ini tidak bisa masuk ke dalam tindak pidana korupsi. Jadi ya 3 terdakwa ini akhirnya dibebaskan. Selain itu, Shell juga majelis hakim ini meminta sejumlah hal ya, memerintahkan sejumlah hal seperti pemulihan hak, kedudukan, kemampuan, harkat, serta martabat para terdakwa seperti semula. Dan atas putusan itu, Kejagung gak terima dong, dia akhirnya melakukan atau mengajukan kasasi. Ibaratnya ya enak aja, kemarin kan udah cukup alat buktinya gitu, tuntutan gue juga udah jelas bersalah, kok tiba-tiba vonisnya bebas. Makanya si Kejagung ini akhirnya banding dengan melakukan kasasi. Nah, tapi gak cuma ngajuin kasasi Shell, jadi si Kejagung ini juga sambil melakukan beragam penyelidikan. Diperiksalah beberapa orang, kemudian juga dilakukan penggeledahan, bahkan menyita sejumlah barang. Yang kita lihat itu Ferrari, Harley Davidson, sampai yang skena-skena gitu, Vespa bahkan juga ada di situ Shell. Jadi ya bisa lihat sendiri lah berapa banyak barang sitaan yang dibawa sama Kejagung waktu menggeledah beberapa tempat. Nah Re, kalau gue berkaca dari kasusnya suap Hakim Ronald Tanur nih, pasti kan tiap nama yang tadi lu sebutin itu ya, itu kan ada perannya masing-masing nih. Itu lu bisa jelasin gak ke gue, kalau yang di kasus yang sekarang, itu peran masing-masing orangnya itu tuh apa? Oke, agak panjang nih Shell, tapi bisa kita bilang Kejagung ini mulai membahas pada saat konferensi pers itu bilang kasusnya ini bermula pada saat Arianto, si advokat ini menghubungi Wahyu Gunawan. Dan dari si Wahyu Gunawan ini, Arianto meminta supaya perkara yang sedang berjalan di PN Jakarta Pusat ini bisa diuruskan oleh Muhammad Arif Nuryanta yang pada saat itu merupakan wakil ketua PN Jakarta Pusat. Dan di situ juga bergulir lah tuh diskusinya kalau misalnya dalam pengurusan kasus ini gitu ya, putusannya harus lepas atau onslah.
Nah, setelah ada diskusi, si Arief Nuryanta yang merupakan wakil ketua PN Jakarta Pusat ini akhirnya setuju untuk memutus atau menguruskan perkara itu, termasuk juga untuk putusan lepasnya. Tetapi syaratnya ini, Shell, si MAN ini meminta supaya bayarannya ini bisa dibuat 3 kali ya, jadi totalnya itu sekitar 60 miliar. Permintaannya Arief Nuryanta ini pun juga akhirnya disampaikanlah kepada Arianto, dan Ariantonya langsung setuju. Ya udah nggak apa-apa 60 miliar gitu. Nah, Arianto pun juga membuat 60 miliar itu dipecah-pecah gitu ya, dipecah-pecah dalam bentuk mata uang asing, dalam hal ini dolar. Jadi 60 miliar dalam pecahan asing mata uang dolar US. Tapi Shell, kan tadi kita lihat ya perannya Wahyu Gunawan ini juga sebagai penghubung gitu ya antara si advokat Arianto dengan si MAN atau si wakil ketua PN Jakarta Pusat ini. Atas jasanya akhirnya dia juga dikasih duit. Duitnya berapa? 50.000 US dollar. Nah, setelah urusan 60 miliarnya kelar, udah deal nih kan, akhirnya bergeraklah si Arief Nuryanta ini mengontak teman-teman hakimnya. Nah, ada 3 orang nih yang ditunjuk si Arief Nuryanta sebagai majelis hakim yang akan memutus lepas 3 terdakwa korporasi itu. Yang pertama, ini Shell gue izin nyontek lagi ya, Shell namanya panjang-panjang nih soalnya. Jadi ada ketua majelis, ada Joyamto, kemudian yang nanti jadi hakim ad hoc ada Ali Mutarom, dan yang terakhir ada hakim anggota yang namanya Agam Syarif Baharudin. Kelar urusan tunjuk-menunjuk hakim, selanjutnya masuk ke bagian teknis nih. Jadi setelah penetapan sidang itu sudah terbit, Arief Nuryanta kemudian memanggil Joyamto dan juga Agam Syarif Baharudin untuk memberikan sejumlah uang. Jadi sudah mulai nih mengalir uang-uang 60 miliar itu. Uang yang dikasih nilainya sekitar 4,5 miliar lah kalau kata Kejagung. Dan Arief Nuryanta ini mengatakan uang itu juga ya baru permulaan lah ya. Jadi ini dipakai buat jadi uang untuk membaca berkas perkara gitu lah. Dan meminta supaya perkara ini nantinya akan menjadi atensi dari hakim-hakim itu. Persiapannya ini juga udah dibikin matang gitu Shell. Jadi 4,5 miliarnya ini juga dimasukin ke dalam goodie bag nih. Dan goodie bag ini disiapin sama si Agam, dan setelah itu 4,5 miliarnya akhirnya dibagi-bagilah ke 3 orang atau 3 hakim yang udah ditunjuk sama Arief Nuryanta tadi. Gimana? 4,5 miliar cukup? Gak cukup. Jadi setelah ini sekitar bulan Oktober 2024 si Arief Nuryanta ini kembali memberikan uang kepada hakim-hakim itu. Tepatnya pada Joyamto sih. Ini langsung dikasih ke Joyamto 18 miliar. Uang ini dikasih sama Joyamto dalam pecahan US dollar itu tadi ya. Dan uang itu kemudian dibagikan lagi ke Ali Mutarom sama Agam Syarif Baharudin untuk dibagi-bagi. Ini pembagiannya di depan bank banget nih mereka bagi-baginya. Nah, untuk pembagiannya ini ada nih Shell beberapa. Jadi si Agam ini terima 4,5 miliar rupiah. Kalau si Ali Mutarom ini terima 5 miliar rupiah. Dan Joyamto ini paling gede nih, 6 miliar rupiah. Jadi udah dibagi ke 3 hakim, ada juga nih yang kecipratan dikit nih. Jadi si Joyamto ini juga ngasih ke panitera sebanyak 300 juta pada paniteranya. Jadi kalau di total-total uang yang sudah diterima dari awal sampai 18 miliar itu berarti sudah 22 miliar nih. Uang mengalir dari korporasi ke para hakim-hakim ini. Gini deh, kalau kita hitung-hitung nih Shell, tadi kan korporasi sepakat ngasih 60 miliar nih Shell kan. Udah dikasih tuh sekitar 22 miliar. Nah, kemarin waktu konferensi pers juga, Dirdik Jampitsus Abdul Qohar ini bilang kalau ada sekitar 38 miliar nih yang masih dipegang sama Arief Nuryanta. Jadi pertanyaan, kemana nih 38 miliar ini? Jadi ada yang baru lagi nih Shell, setelah Kejaksaan Agung menggelar konferensi pers dan menetapkan satu tersangka baru, yaitu Muhammad Syafiq. Biar gampang gue ceritain dikit-dikit dari awal lagi ya. Jadi kalau lu nyimak tadi kan yang berinteraksi itu ada si Arianto sama Wahyu Gunawan. Nah mereka ini yang membahas soal kesepakatan pengurusan
kasusnya, untuk putusan dan lain-lain. Nah, disinilah muncul peran Marcella Santoso. Jadi Arianto ini setelah berdiskusi dengan Wahyu Gunawan, dia kemudian menghubungi sesama advokat yaitu Marcella Santoso untuk menyiapkan uang sebesar 20 miliar. Dari Marcella Santoso, dia menghubungi tersangka baru ini yaitu Muhammad Syafei. Nah, setelah itu Arianto sama si Wahyu Gunawan dan juga Muhammad Arif Nuryanta ini kemudian bertemu di rumah makan seafood di daerah Kelapa Gading, Jakarta. Di sanalah terjadi diskusi nih soal pengurusan perkara minyak sawit mentah di Pengadilan Jakarta Pusat. Nah, menurut si hakim MAN ini, Arif Nuryanta ini bilang kalau nggak bisa nih vonisnya dibebaskan, tetapi bisa diatur jadi vonis onsla atau vonis lepas. Selain itu juga si MAN nego-nego juga nih, kayaknya nggak cukup deh kalau cuma 20 miliar. Gimana kalau kita naikin jadi 60 miliar? Nah, akhirnya dari Wahyu Gunawan yang bertugas sebagai panitera muda ini bilanglah ke Arianto supaya siapin 60 miliar sesuai permintaan si MAN. Dan ternyata dari si pihak korporasi Wilmar Group ini, tersangka yang baru si Muhammad Syafei ini bilang kalau ya udah korporasinya atau perusahaannya setuju nih untuk ngasih 60 miliar sesuai request dari MAN. Wahyu Gunawan yang tugasnya di sini sebagai panitera muda kemudian bilanglah ke Arianto untuk tolong siapin 60 miliar sesuai requestan si MAN. Itu si wakil ketua PN Jakarta Pusat pada saat itu. Dan setelah dinegosiasikan ternyata bisa nih korporasinya deal untuk ngasih 60 miliar. Nah, informasi ini disampaikan sama Muhammad Syafei yang baru-baru banget ini ditetapkan sebagai tersangka. Nah, duitnya nanti ini diserahkan dalam pecahan mata uang dolar Amerika dan dolar Singapura. 3 hari kemudian setelah deal-dealan antara korporasi, pengacara dan juga hakim, akhirnya Muhammad Syafei ini kemudian kontak si Marcella Santoso nih kalau uangnya udah ready nih 60 miliar gitu kan duitnya ini, kemudian diantarlah ke kawasan SCBD Jakarta Selatan. Setelah itu dari Muhammad Syafei itu menyerahkan ke Arianto yang merupakan pengacara dari 3 korporasi tadi. Si Arianto lanjut mengantarkan uang 60 miliar itu ke rumah si Wahyu Gunawan, si panitera muda di klaster Ebony, Cilincing, Jakarta Utara. Ya, masuklah kita ke yang bagian seru-serunya. Tadi kan kita sempat nyinggung soal Ferrari kan, dan biasanya selain menahan tersangka, bahwa barang sitaannya ini juga dibawa ke Kejaksaan Agung. Nah, jadi selama proses penyelidikan itu, selain memeriksa para saksi dan tersangka, kemudian juga melakukan penggeledahan, barang-barang sitaannya ini juga akhirnya dibawa ke Kejagung gitu ya. Ada uang, ada juga kendaraan bermotor. Kita mulai dari yang kendaraan bermotor dulu kali ya, Shell. Jadi berdasarkan keterangan dari Kapus Penkum Kejagung, Harley Siregar ini menyatakan bahwa pihaknya sudah menggeledah sejumlah tempat, dan dalam penggeledahan itu ditemukanlah berbagai barang dan yang kemudian disita. Ada 21 sepeda motor dan juga ada sepeda. Ini jenis-jenis sepeda motornya beragam banget nih, Shell. Mulai dari yang mewah-mewah kayak Harley Davidson, kemudian juga ada BMW, ada Triumph, ada Norton, dan yang scan-scannya juga ada nih, Vespa juga ada. Nah, selain itu juga kalau dari informasi Kejagung ini di rumah Wahyu Gunawan juga ada beberapa uang nih yang disita dalam berbagai pecahan mata uang asing. Yang pertama ini ada 40.000 dolar Singapura, kemudian juga ada 5.700 dolar Amerika, ada 200 yuan, dan juga uang kita sendiri gitu ya, mata uang kita sendiri ada 10,8 juta rupiah. Gak cuman dari rumah WG, mobilnya si Wahyu Gunawan ini juga ikut diobrak-abrik nih. Jadi pada saat penggeledahan ini juga ditemukan nih ada 3.400 dolar Singapura, ada 600 dolar Amerika, dan juga ada 11,1 juta rupiah.
Dari rumah Wahyu Gunawan kita bergeser ke rumah pengacara si Arianto. Jadi Kejagung ini juga menggeledah rumah dari Arianto dan menemukan dan menyita sejumlah uang. Misalnya ada 136,9 juta rupiah. Kemudian juga ada mobil-mobil mewah nih yang disita, yang kita ngomongin tadi. Ferrari ini nih ditemukan di rumah dari Arianto. Selain Ferrari juga ada Nissan GT-R dan juga Mercedes-Benz. Nah, bisa nih Shell, tadi kan lu nanya ya, harga Ferrari tadi berapa? Ya, kumpulin dulu aja duitnya. Siapa tahu bisa ikutan lelang kan nanti. Tadi udah ada si Wahyu Gunawan, Arianto, yang paling seru ya si Muhammad Arif Nurianta ya, karena dia juga banyak nih barang sitaannya yang mostly emang duit gitu. Jadi kalau yang kita lihat di daftarnya itu ada 65.000 dolar Singapura. Kemudian juga ada amplop coklat yang isinya 7.200 dolar Amerika. Dan ikut disita juga ini ada satu dompet hitam yang isinya ratusan lembar uang yang terdiri dari pecahan dolar Singapura, rupiah, dan juga ringgit Malaysia. Nah, Shell, satu lagi nih yang menarik. Tadi kan lo sempat bahas soal Ronald Tanur kan? Nah, ini juga ada tahu kaitannya dengan kasus Ronald Tanur. Hah? Gimana? Ada hubungannya gimana? Iya, jadi ibaratnya ya sekali mendayung 2 pulau terlampaui nih kayak Kejagung. Jadi saat mengusut juga kasus suap hakim untuk membebaskan Ronald Tanur itu juga didapatkanlah bukti kalau si Marcella Santoso ini terlibat nih dalam pengurusan kasus korupsi minyak sawit mentah. Nah, kalau yang kita tahu ini memang Marcella Santoso ini merupakan salah satu advokat untuk korporasi-korporasi yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi CPO itu. Nah, jadi setelah mendapatkan bukti itu, akhirnya Kejagung melakukan berbagai penyelidikan, melakukan penggeledahan, dan sampailah kita pada hari ini Kejagung sudah menetapkan total 8 orang tersangka. Ih, gokil sih. Dari satu kasus jadi nambah satu kasus lainnya ya, Re ya. Pantas nggak sih kalau misalnya netizen tuh bilang, ya hukum di Indonesia tuh udah bobrok gitu loh. Gimana ya Shell, kita juga nggak bisa ngelarang netizen ya. Karena memang hakim ini kan tugasnya untuk mengadili kasus gitu. Mereka yang bertugas menjadi penegak hukum dalam sistem peradilan kita. Kita berharapnya dia bisa berlaku adil, tapi lagi dan lagi mereka terlibat sebagai mafia peradilan. Modusnya juga ya mirip-mirip, mereka disuap untuk melakukan pengurusan kasus. Kemarin Ronald Tanur, tiba-tiba dapat petunjuk lagi kan Kejagung untuk ngusut si kasus korupsi CPO ini yang akhirnya ada 8 tersangka. Kalau dari peneliti ini bilang sebenarnya kasus yang menyeret 4 hakim ini, terutama ketua PN Jakarta Selatan ini ya, ini tuh sebenarnya cuman puncak gunung es aja Shell. Jadi ya ada huru hara ini nih, sampai hari ini udah ada 8 tersangka, 4 hakim yang terseret, tapi ya bisa dibilang saat ini juga masih banyak gitu yang bergerak dan masih terus beroperasi mafia-mafia peradilan ini. Dan kalau kita bertanya kepada DPR, kemarin juga Ahmad Saroni dari Komisi 3 sudah mengatakan bahwa diperlukan adanya reformasi sistem peradilan di Indonesia. Jadi Saroni ini minta supaya Mahkamah Agung bisa memperketat pengawasannya mereka terhadap hakim-hakim yang bertugas ini, karena mereka ya sudah dilabeli sebagai wakil Tuhan gitu ya di sistem peradilan kita gitu. Jadi si Saroni ini minta supaya Mahkamah Agung bisa memperketat pengawasan internal mereka. Jadi bisa didepak lah hakim-hakim nakal ini gitu. Nggak hanya Saroni, Ketua DPR RI Puan Maharani juga sudah angkat bicara. Dia meminta supaya integritas dari para hakim ini harus dibenahi setelah Kejagung baru saja menangkap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi integritas para hakim harus dievaluasi dan dibenahi karena ya terus terulang ya Shell. Ini padahal kemarin Ronald Tanur juga belum selesai sidangnya, tiba-tiba ketahuan lagi nih untuk Ketua PN Jakarta Selatan. Juga kalau kalian nonton di Kompas TV, Menko Polhukam di periode lalu, Mahfud MD ini juga bilang kalau sistem peradilan di Indonesia ini, mohon maaf katanya, sangat busuk gitu.
di sisi lain Mahfud MD juga ya mengapresiasi lah kinerja Kejagung yang akhir-akhir ini sudah berhasil gitu ya menangkap hakim-hakim nakal ini. Ya Mahfud MD juga bilang seandainya para hakim ini punya integritas yang tinggi, sebenarnya mereka juga akan terhindar dari hal ini. Ya, mungkin hakim-hakim yang sekarang masih berani gitu ya ngelakuin hal-hal semacam ini ya bolehlah dengar-dengaran sama Pak Mahfud MD, sangat buruk katanya gitu. Nampaknya dunia peradilan kita itu kan, saya minta maaf Farouk mengatakan sudah sangat busuk gitu ya. Yang jadi pertanyaan tentunya apa respon Mahkamah Agung melihat lagi-lagi penangkapan hakim-hakim mereka. Juru bicara Mahkamah Agung Yanto ini sudah buka suara kalau ternyata Mahkamah Agung ini tidak tahu kalau ada kasus semacam ini gitu yang terjadi di lingkaran hakim-hakim ini. Dan Mahkamah Agung juga menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, yang sedang diusut oleh Kejagung, dan mengingatkan semua pihak untuk menghormati asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung. Gimana netizen? Masih mau nggak menerapkan asas praduga tak bersalah itu? Gitulah. Jadi selain itu juga Mahkamah Agung ini bilang kalau mereka lagi dalam proses untuk pengajuan pemberhentian sementara gitu ya terhadap 4 hakim yang terseret dalam kasus suap korupsi ekspor CPO ini. Tapi ini tentu juga harus melewati beberapa tahap gitu ya. Jadi pemberhentian sementaranya ini juga harus disampaikan dulu kepada Presiden setelah Mahkamah Agung ini sudah resmi menerima salinan penetapan tersangka dan perintah penahanan dari Kejaksaan Agung. Mungkin dari kalian juga nanti akan ada yang bertanya ya Shell, kayak masa cuma pemberhentian sementara doang gitu kan? Nah, untuk pemberhentian tetapnya ini akan menunggu putusan dari hakim setelah hakim menetapkan atau memutus para tersangka ini bersalah gitu. Jadi tunggu-tunggu aja sidangnya kapan akan digelar. Nah, ini yang penting juga Shell, catat nih. Janji-janji dari Mahkamah Agung untuk merespon kecurangan gitu yang sudah dilakukan oleh mafia peradilan ini. Jadi dari Mahkamah Agung ini kabarnya lagi mempersiapkan nih sebuah teknologi ya, sistem smart majelis. Ini merupakan aplikasi berbasis robotik. Jadi nantinya aplikasi inilah yang menunjuk majelis hakim yang akan bertugas dalam suatu perkara. Jadi inisiatif ini bertujuan untuk mencegah praktek korupsi dalam proses penanganan perkara atau judicial corruption. Kalau kita lihat tadi kan MAN sebenarnya main nunjuk aja kan, maksudnya ya udah lu aja yang ngerjain kasus ini dan sebagainya. Nah, kita berharap nih dengan adanya aplikasi robotik ini bisa dipilih dengan secara transparan dan bisa juga menjaga akuntabilitas dari Mahkamah Agung. Jadi nggak pilih-pilih sesuai ini ya, sesuai lobby-lobby dengan pengacara kayak MAN tadi, tapi langsung dipilih dari sistem itu. Nah, selain itu Shell dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung ini sudah membentuk satuan tugas khusus. Tugasnya apa nih? Untuk mengevaluasi secara menyeluruh baik hakim maupun aparatur peradilan di wilayah hukum Jakarta. Jadi nggak hanya mengevaluasi hakim-hakim saja, tetapi tadi kan kita udah lihat juga ya, si Wahyu Gunawan, si panitera muda ini juga ikut campur dalam kasus suap ini. Jadi tidak hanya hakim yang dievaluasi, tapi aparaturnya juga harus dievaluasi. Ya intinya sih gini Shell, kasus suap hakim ini tentu semakin menggerus kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia ya. Belum juga selesai Ronald Tanur ini muncul lagi nih satu kasus baru, dan ini bukan putusan yang main-main gitu. 3 korporasi besar melakukan tindak pidana korupsi tapi diputus lepas bebas gitu. Padahal terbukti melakukan dakwaan tapi ya putusannya bisa terbebas gitu, tidak melakukan tindak pidana korupsi. Ini yang membuat image dari sistem peradilan Indonesia jadi seakan-akan ruang peradilan tuh bukan sebagai tempat untuk mencari keadilan lagi, tapi sebagai tempat tawar-menawar doang untuk menjalankan transaksi ya, supaya kasusnya bisa diatur, perkaranya bisa diatur, supaya vonisnya bisa diatur jadi bebas gitu loh. Nah tentu ini kita nggak mau kayak gini ya. Jadi kalau kita berkaca dari apa yang disampaikan oleh peneliti, DPR, ya reformasi terhadap
setiap sistem peradilan ini harus banget dilakukan evaluasi seluruh hakim dan juga aparaturnya. Integritas hakim harus dijaga dan dievaluasi, dan juga ini sanksi terhadap para hakim yang sudah terseret, mereka yang harusnya menegakkan hukum malah melanggar hukum itu sendiri, harus diberikan juga sanksi yang berat yang diharapkan supaya mereka jerak gitu. Dan sistem pengawasannya itu lagi sih, balik lagi ke sistem pengawasan internalnya, bagaimana kita nanti merekrut hakim-hakim yang akan bekerja di bawah Mahkamah Agung. Terus juga ide Mahkamah Agung yang ya bisa diapresiasi lah soal aplikasi Smart Majelis yang berbasis teknologi robotik itu. Kalau misalnya dari kasus ini kita berkaca, si Ketua PN Jakarta Selatan ini main nunjuk siapa majelis hakimnya, ya kita berharap dengan adanya aplikasi ini bisa ditentukan gitu majelis hakimnya dengan fair, dengan adil, tanpa adanya intervensi ataupun kepentingan, termasuk dari potensi-potensi masuknya tawar-menawar kasus ini lagi gitu. Dan yang kita harapkan juga adalah dengan rentetan kasus suap hakim ini, ya kita berharap ini menjadi titik balik bagi Indonesia untuk segera membenahi sistem pengawasan yudisial. Ini juga menjadi pengingat keras gitu ya bagi pemerintah Indonesia dan juga lembaga peradilan untuk melakukan pembersihan secara menyeluruh gitu. Ya, tidak cukup hanya memecat, pemberhentian tetap terhadap hakim-hakim yang diseret ini, tetapi juga perlu dilakukan pembenahan sistemik untuk menjaga integritas hakim dan ruang peradilan yang bisa menciptakan keadilan bagi semuanya. Gitu Shell, kira-kira. Paham nggak sampai sini? Setuju, paham. Gue udah mulai paham. Setuju sih bener, emang harus ada pembenahan secara menyeluruh sih ya. Terus ngomong-ngomong gimana Shell, itu soal Ferrarinya jadi nggak? Nggak mau, kalau gue harus mengorbankan satu ginjal gue, apalagi itu haram ya mobilnya, saya tidak mau, nggak jadi, makasih. Nggak jadi deh, Re. Kita mobil yang lain aja gimana? Apa itu? Mercy, Gimana Mercy, coba gue gimana? cari harganya berapa? Mercy.